Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sylvie Eka Anjani, mahasiswa psikologi Winwali Songo. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian ARBK tunarungu. Nah, kalian sudah pernah dengar belum sih apa itu ARBK tunarungu? Tentu sudah kan? Tapi, untuk lebih jelasnya, kita simak video kali ini ya. Menurut Murni Winarsi, tunarungu merupakan orang yang mengalami kehilangan atau kekurangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berdampak pada kehidupannya secara kompleks, utamanya kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Sedangkan menurut Andreas Dwijo Sumarto berpendapat bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, antara lain tuli atau deaf dan kurang dengar hard of hearing. Tuli adalah seorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar, indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar baik dengan maupun tanpa alat bantu dengar. Lalu, apa saja sih kesulitan yang dialami efek dari tunarungu ini? Nah, berdasarkan dari penelitian DR Sarmita, kesulitan yang dialami efek dari tunarungu adalah kemampuan bahasa reseptif atau memahami bahasa lisan dan ekspresif atau mengungkapkan secara lisan dan pidato. Gangguan pendengaran tersebut tentunya sangat memengaruhi fungsi bahasa, kreativitas, dan kecerdasan pada anak luar biasa khususnya. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai faktor penyebab tunarungu. Di sini dijelaskan ada 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor saat sebelum kelahiran atau prenatal, yang kedua saat proses kelahiran atau natal, dan pada saat setelah kelahiran atau postnatal. Untuk penjelasan faktor penyebab saat sebelum kelahiran atau prenatal adalah ada banyak faktor kondisi pada masa kehamilan yang membawa pengaruh pada kondisi bayi setelah dilahirkan. Penyebab tunarungu yang paling dominan pada masa sebelum kelahiran adalah adanya faktor keturunan, yaitu gen yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Faktor kedua adalah kondisi keracunan kehamilan yang diakibatkan karena ibu terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan pada masa kehamilan. Dan yang ketiga adalah adanya penyakit yang menyerang ibu pada 3 bulan pertama saat kehamilan yang merupakan masa pembentukan organ telinga. Penyakit paling dominan yang menjadi penyebab tunarungu adalah yang disebabkan oleh virus Morbilli dan Rubella. Yang kedua, faktor penyebab selama proses kelahiran atau natal. Faktor yang paling berpengaruh pada kondisi tunarungu selama proses kelahiran adalah kondisi prematur. Prematuritas merupakan kondisi yang rawan karena banyak dari organ pada janin belum berkembang dengan sempurna, termasuk pada organ pendengaran. Kondisi kedua yang mempengaruhi proses kelahiran adalah penggunaan vakum atau penyedot untuk membantu persalinan yang sulit. Penggunaan alat dengan mekanisme japitan yang kuat beresiko mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran. Yang ketiga, faktor penyebab setelah kelahiran atau postnatal. Ada beberapa kondisi setelah kelahiran yang dapat menjadi penyebab kondisi tunarungu. Yang pertama adalah penyakit meningitis yang merupakan penyakit radang pada selaput otak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang telinga bagian dalam.
Yang kedua adalah terjadinya infeksi pada saluran pernafasan yang mengakibatkan tidak berfungsi normalnya media penghantar suara. Ketiga hal tersebut adalah penyebab tunarungu secara umum. Semoga dengan mengetahui hal-hal tersebut dapat menghindarkan banyak orang dari resiko kondisi tunarungu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video pembahasan mengenai anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Semoga dari video kali ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya.